Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maidia Delasari. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya akan mereview materi terkait mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang pertama kita akan pelajari tentang menelusuri konsep negara. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Yang keempat, alasan diberlakukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara. Yang keenam, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketujuh, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana nilai-nilai asli dari Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebelumnya, kita juga harus mengetahui apa itu negara. Menurut Dipondowo, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan sistem tata pemerintahannya itu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sehingga Dipondowo ini menyimpulkan terdapat 3 unsur negara yang harus dimiliki suatu negara. Unsur tersebut yang pertama adalah unsur tempat, yang kedua ada unsur manusia, dan yang ketiga ada unsur organisasi. Ketiga unsur tersebut dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Sedangkan selain itu terdapat unsur lagi yaitu unsur deklaratif, di mana unsur deklaratif merupakan pengakuan dari negara lain. Dengan itu, dasar negara itu bertujuan untuk membentuk negara, membentuk sistem pemerintahan, dan juga membentuk tujuan negara tersebut. Yang selanjutnya itu ada konsep tujuan negara. Secara teoretik terdapat 5 tujuan negara. Yang pertama ada teori kekuasaan, yang kedua ada teori kepastian hidup, yang ketiga teori keadilan, yang keempat teori kesejahteraan, dan yang kelima teori kemerdekaan. Pada umumnya, tujuan negara itu terdapat pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi suatu negara tersebut. Contohnya tuh di Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi melindungi segenap bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, tujuan bangsa Indonesia apabila disederhanakan itu ada 2. Yang pertama adalah tujuan kesejahteraan umum, dan yang kedua adalah tujuan keamanan bangsa. Sehingga untuk mewujudkan suatu tujuan bangsa, maka terdapat 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kesejahteraan umum, dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan keamanan. Selanjutnya ada konsep urgensi dasar negara. Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan ini jelas beda kedudukannya, di mana peraturan perundang-undangan itu bersumber dari dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar memiliki sifat yang permanen, tetapi peraturan perundang-undangan memiliki sifat yang fleksibel, artinya peraturan perundang-undangan itu bisa diubah sesuai tuntutan zaman tersebut. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional. Artinya, nilai-nilai tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia menjadikan negara yang damai, sehingga perpecahan di Indonesia itu mudah untuk dihindari. Oleh karena itu, negara akan menjadi negara yang aman dan tentram. Selanjutnya, ada sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada 4 sumber. Yang pertama, ada sumber yuridis, yang kedua, ada sumber historis, dan yang ketiga, ada sumber sosiologis, dan yang keempat, ada sumber politis. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara.
Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang mana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan hasil karya dari organisasi pemuda dahulu, yaitu organisasi BPUPKI, yang kemudian disahkan oleh organisasi PPKI. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan sumber spiritual, yang mana berperan penting untuk membangun fundamental dan kehidupan bangsa. Yang kedua, nilai kemanusiaan universal sesuai dengan hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. Ini dianggap penting karena sebagai fundamental etika politik ke dalam bangsa di dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai etis kemanusiaan itu harus lebih kuat di lingkungan pergaulan bangsa sebelum masuk pergaulan dunia. Yang keempat, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai asas dasar demokrasi konstitusional bangsa Indonesia. Selanjutnya ada argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang dengan waktu yang cukup lama. Pertama, adat dan istiadat serta agama itu menjadi pedoman penting suatu bangsa. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno itu merumuskan Pancasila. Dan pada tanggal 8 Agustus 1945, Pancasila disahkan dan dijadikan sebagai dasar negara dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hingga sekarang, para akademisi dan pecinta Pancasila itu kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui kegiatan seminar maupun kongres. Selanjutnya, ada argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Di era globalisasi ini, tentunya banyak sekali nilai dan sikap yang masuk ke dalam Indonesia, yang seperti adanya masuk paham kapitalisme, liberalisme, dan masuknya sifat hedonisme. Hal ini tentu menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita sebagai generasi muda harus selalu mewaspadai dan menyikapi dengan baik tentang paham yang masuk dan juga sifat yang masuk yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, meliputi suasana hati. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita bagi dasar negara. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat. Yang kelima, sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, maka diperlukan adanya dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan konstitusional. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan konstitusional yaitu pendekatan yang membentuk dan menyelenggarakan negara itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan pendekatan sumber daya manusia itu menyelenggarakan negara itu berdasarkan orang-orang yang menjabat dalam sistem pemerintahan negara tersebut.
Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, agar para pejabat publik atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan negara itu tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa yang bernilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan hukum dan juga landasan kehidupan atau pedoman kehidupan bagi umat manusia yang ada di Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila itu tidak menyimpang dan sesuai dengan aturan kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan negara itu akan sesuai dengan tujuannya dan akan mencapai tujuannya secara bertahap. Begitu pula masyarakat di dalamnya. Masyarakat di dalam negara tersebut maka akan sejahtera dan juga terdapat keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Maka dapat disimpulkan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai kehidupan, baik itu kehidupan manusia dan kehidupan bangsa. Dan begitu juga sumber dari Pancasila ini memiliki sumber-sumber yang kuat, yang tadi sudah dijelaskan seperti adanya bersumber dari historis yang kuat, sebagaimana dulu Indonesia waktu dijajah dan juga ada organisasi-organisasi tentang pemuda yang sangat gigih untuk membentuk kemerdekaan Indonesia. Apabila nilai Pancasila itu tidak diamalkan dan dilakukan dengan baik, maka peraturan hidup itu akan menyimpang. Karena nilai-nilai dalam Pancasila itu tersusun dari nilai-nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita selaku generasi muda harus mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga tidak menimbulkan perpecah belahan antar bangsa dan perpecah belahan antar suku maupun antar agama dan antar orang yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kurang jelas dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.